Pada pagi hari ini mari kita bersama-sama untuk menyembah Dia. Kita percaya bahwa Allah itu Allah yang indah, Dia penuh dengan kasih. Kita akan tinggikan Dia, kita akan sembah Dia dengan satu pujian, Kau yang terindah. Besar perkasa, penuh kemuliaan, Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, sembah Kau dalamku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, sembah Kau dalamku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kita angkat pujian ini sekali lagi, Kau yang terindah, Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan, Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, sembah Kau dalamku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Kau, sembah Kau dalamku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Kau, sembah Kau. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan sembah Dia, kita akan tinggikan Dia. Namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau dalamku. Tinggikan
bagi kemuliaan Tuhan. Kita akan tinggikan Dia. Bagi kebesaran nama Tuhan, kita pujikan dengan segenap hati kita. Kita angkat pujian ini. Ku sembah Kau, sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Raja. Ku sembah Kau. Kita angkat dengan pujian, kita angkat dengan segenap hati kita. Kita pujikan Dia. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku, lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kita sembah Dia. Ku sembah Kau, sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Raja. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami akan menyembah-Mu di sini. Kami akan memuliakan nama-Mu di sini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Kita akan memuji Dia, kita akan menyembah Dia. Kita percaya bahwa kita dipertemukan Tuhan untuk memuji Dia, untuk memberikan kasih kita, untuk bersama-sama menyembah Dia. Mari kita angkat satu pujian, kita bertemu lagi. Kita bertemu lagi, kita bertemu lagi. Untuk puji Tuhan, kita bertemu lagi. Dalam kasih sesuatu pasti terjadi, sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi. Untuk puji Tuhan, kita bertemu. Kita bertemu menyembah Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita
kasih. Bangkit berdiri ya Bapak Ibu. Kita bersama-sama kita akan memuji Dia dengan kita diberi kuasa oleh Tuhan untuk bisa menaklukkan musuh, mengalahkan iblis. Kita angkat pujian, Ku diberi kuasa. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita telah bersama-sama memuji Tuhan, kita telah meninggikan Tuhan. Saat ini kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman yang akan diambil dari Daniel 6 dengan tema meneladani kehidupan Daniel. Mari kita akan dengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu kita angkat satu pujian. Jadikan rumah doamu. Agar aku lebih
memuji Engkau Tuhan, karena kebesaran kuasa dan kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Saat ini Tuhan, berfirman-Lah, siapkan hati kami menerima firman-Mu bagaikan tanah yang gembur. Kami berdoa Tuhan, layakkan kami menerima firman-Mu, mampukan kami menjadi pelaku firman-Mu, sehingga nama-Mu dimuliakan. Bersabdalah Tuhan, kami siap menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Shalom. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita bicara tentang tokoh-tokoh firman Tuhan, tokoh-tokoh yang luar biasa, pasti mungkin Bapak Ibu punya tokoh yang saya belajar dari tokoh itu, belajar dari idola itu. Saya masih teringat Bapak Ibu, waktu saya masih sekolah minggu, saya tidak pernah tahu akan terjadi apa berapa tahun kemudian. Satu hari kemudian aja saya nggak tahu, satu detik aja kita nggak tahu. Waktu itu saya waktu sekolah minggu, dalam bahasa kami diajarin satu lagu, dan itu benar-benar teringat, yaitu lagu Yusuf. Lagu Yusuf, tokoh Yusuf ini guru sekolah minggu saya ngajarin. Namaku Yusuf, kata-katanya begitu tapi lagu saya lupa. Namaku Yusuf, aku dibuang ke Mesir, aku jadi raja, intinya begitu ya. Tapi aku tetap bersama Tuhan sehingga aku bisa jadi raja gitu. Saya pikir tokoh ini luar biasa gitu. Berjalannya waktu, saya ternyata bertumbuh besar dari anak-anak lagu itu tak rema. Ternyata saya pikir akhir-akhir ini Bapak Ibu, dulu itu saya sekolah minggu, saya nggak pernah saya ada di Jawa, nggak pernah saya terpikir waktu itu saya akan di Jawa, dan saya tidak pernah terpikir saya hari ini, nggak pernah terpikir, karena itu saya seperti putri kok ya. Tapi itu sudah Tuhan siapkan jauh-jauh sebelumnya. Ya Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar dengan satu tokoh. Kita akan buka Daniel pasal yang ke-6. Tokoh ini sungguh luar biasa. Saya saat membaca firman ini Bapak Ibu, saya sungguh-sungguh benar-benar kagum satu tokoh ini. Kita akan belajar teladan kehidupan Daniel. Kalau bicara tentang Daniel Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu ingat? Oh, gua singa. Saya dengar bocoran. Gua singa. Apalagi yang Bapak Ibu ingat? Daniel itu gua, hubungannya dengan gua singa. Hubungannya dengan mungkin pintar, berhikmat, ya kan? Dia juga perantau loh Bapak Ibu, dari pembuangan ke Yehuda gitu. Jadi dia juga perantau. Kalau bicara tentang Daniel yang langsung di otak kita connect, gua singa. Hari ini kita bicara juga gua singa ya Bapak Ibu. Tapi teladan Daniel ini apa sih Bapak Ibu? Kita akan belajar teladan itu apa. Tapi sebelum ke teladan, kita akan lihat dulu latar belakang Bapak Ibu. Latar belakang Daniel ini Bapak Ibu hidup di 3 raja. Dia memimpin di situ di 3 raja, dari proses dia ada di daerah itu dengan 3 raja Bapak Ibu. Raja yang pertama adalah Nebukadnezar, pasal 1 ayat 1. Nanti kalau Bapak Ibu baca pasal 1 ayat 1 itu Nebukadnezar. Ada zamannya Nebukadnezar Bapak Ibu. Dikatakan bahwa kalau kita ngelihat dipilih orang-orang yang luar biasa pintar berhikmat dari negeri itu, dan juga ada orang-orang yang dari seperti Sadrak, Mesak dan Abednego. Mereka 4 orang ini ternyata Bapak Ibu ada di sana dan mereka dipilih pada waktu itu. Mereka dianggap disuruh pilih yang tidak bercela, perawakan baik, berhikmat, pengetahuan, cakep. Bapak Ibu kalau dapat ketemu kayak ini benar-benar lengkap ya Bapak Ibu, sempurna. Aduh, mana ada orang yang kayak begini gitu ya kan? Ada orang yang kayak gini gitu. Ada Bapak Ibu, ada.
itu di zamannya Nebukadnezar. Kemudian Raja Nebukadnezar meninggal, digantikan anaknya namanya Belshazzar. Belshazzar ini anaknya, dan ternyata Bapak Ibu apa yang dikerjakan Daniel, saya nggak terlalu bahas di sini panjang karena ini adalah latar belakang saja. Apa yang dikerjakan Daniel di sini itu turun ke anaknya, dan mereka tahu siapa Daniel. Daniel itu di masa bapaknya, raja bapaknya itu namanya Nebukadnezar tadi, ternyata memiliki pengaruh yang luar biasa dan bisa mengartikan mimpi raja. Dia diberi Tuhan hikmat yang lebih dan luar biasa Bapak Ibu, sehingga anaknya pun ya saat dia jadi raja memanggil Bapak Ibu. Coba ditanya gitu ya, kamu ya Daniel, kamu ya Daniel yang hidup di zaman ayah saya yang begini. Bapak Ibu, apa yang kita lakukan hari ini juga berdampak ke depan. Apa yang kita lakukan kemarin berdampak hari ini. Itu latar belakang kenapa di kehidupan raja kedua. Kemudian raja ketiga, ini yang mau kita renungkan hari ini adalah Raja Darius. Ternyata hal yang sama, Raja Darius juga sangat menyayangi Daniel ini Bapak Ibu. Sangat menyayangi Daniel sebenarnya. Nah Bapak Ibu, apa sih hebatnya Daniel? Teladan apa sih yang mau kita contoh? Kenapa 3 raja itu bisa dekat dengan dia? 3 raja itu bisa sayang dengan dia? 3 raja itu benar-benar apa saya bilang dekat dengan dia. Apa sih hebatnya Bapak Ibu? Kehidupannya seperti apa Bapak Ibu? Orang pintar banyak kali ya. Banyak. Pintar banyak, bukan hanya Daniel. Tapi yang dapat hati Tuhan, dapat hati raja, itu yang seperti apa? Itu mau kita pelajari Bapak Ibu, kita mau renungkan sama-sama. Yaitu Bapak Ibu kita akan lihat yang pertama, Daniel memiliki integritas. Kita akan baca Daniel pasal 6. Saya tidak baca semua Bapak Ibu, kenapa? Ini cukup panjang, nanti dibaca runtutannya yang pasal 1 sampai 29. Tapi kita akan baca yang kita baca hari ini, jadi nggak semua ya. Mari kita lihat di pasal yang ke-6 ayat 5 dan 6. Mari Bapak Ibu kita baca bersama-sama. Dia memiliki integritas Bapak Ibu. Tapi kita lihat 5 dan 6. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kemudian para pejabat tinggi wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapatkan alasan apapun atau suatu kesalahan, sebab istitia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat sesuatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Integritas Bapak Ibu. Dia memiliki integritas. Integritas itu adalah karakter. Bisa kita berkata jujur, tanggung jawab, disiplin, tapi itu benar-benar hidup di dalam hidup Daniel. Sehingga Bapak Ibu, apa penyebabnya kok orang-orang bermufakat? Kalau kita melihat dia, kenapa dengan integritas yang besar ini di ayat 1 sampai 4 ternyata Bapak Ibu. Kenapa mereka gitu sama Daniel? Kalau kita baca ayat 1 sampai 4 bahkan saya bacakan di ayat 4 saja. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkan dia atas seluruh kerajaannya. Roh yang luar biasa. Roh yang luar biasa. Roh Tuhan yang bekerja sama Daniel. Itu sejak zaman Nebukadnezar, anaknya Belshazzar yang mengurapi dan bisa mengartikan mimpi, dan itu adalah nyata dan kuasa Tuhan bekerja.
dan sampai di Darius pun mengatakan bahwa roh Allah bekerja dalam hidupnya. Itulah membuat dia sungguh berintegritas. Dan itu juga karena dia memiliki roh yang luar biasa, raja mau percayakan Bapak Ibu. Tapi yang lain, wah, marah Bapak Ibu. Gak terima, kami juga pintar, kami juga bisa. Kenapa dia? Bapak Ibu yang terkasih, kita melihat ini luar biasa. Kenapa? Tapi ada loh Bapak Ibu, kenapa bisa roh yang luar biasa? Saya mau lihat di ayat yang roh yang luar biasa. Kenapa bisa ada roh yang luar biasa di dalam hidup Daniel itu? Daniel pasal 6 ayat 11b. Dia katakan seperti yang biasa dilakukannya. Nah, ini nanti ada lanjutannya. Tapi seperti yang biasa dilakukan Daniel itu apa sebenarnya? Apa sebenarnya? Seperti yang biasa dilakukannya. Mengapa dia akhirnya memiliki roh yang luar biasa? Ada kebiasaan yang biasa, yang luar biasa yang dilakukan Daniel. Ya, ada apa itu yang biasa dilakukan Daniel Bapak Ibu di ayat sebelumnya? Ini nanti ada selanjutnya, tapi adalah dikatakan dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari dia berlutut, berdoa, serta memuji Tuhan. Jadi roh yang luar biasa itu bukan tiba-tiba Bapak Ibu. Ada yang biasa yang dilakukan Daniel yang tidak biasa dilakukan orang lain. 3 kali sehari Bapak, dia punya tempat. Dan teman-temannya tahu itu. Sehingga mereka cari tahu tentang kehidupan Daniel ini. Nggak ada yang bisa disalahkan, tidak ada yang bisa untuk ini. Tapi dia bilang ada suatu kebiasaan, ternyata kenapa dia memiliki integritas yang luar biasa. Kenapa dia memiliki roh yang luar biasa. Karena dia memiliki kebiasaan yang luar biasa. Dia dekat dengan Tuhan 3 kali sehari. Ini bukan 2 makan siang, 2 makan pagi, 2 makan malam Bapak Ibu. Bukan itu maksudnya. Disengajakan, dia sediakan tempat. Dia 3 kali sehari itu memang dia udah punya planning. Setiap pagi bangun tidur minimal 15 sampai 30 menit. Dia sudah nyembah, sudah nyuji Tuhan, dia sudah berdoa. Kemudian jam orang makan siang mungkin dia duduk lagi di situ berdoa, nyembah Tuhan, bersyukur. Orang maghriban dia juga duduk lagi di situ. Cuma 3 kali Bapak Ibu. Itu rutin dilakukan. Kebiasaan itu berarti terus menerus ya Bapak Ibu. Seperti kita kebiasaan makan 2 kali 3 kali sehari itu kebiasaan. Jadi Bapak Ibu, integritas yang dimiliki Daniel ini, roh yang luar biasa dimiliki ini, dia bisa begitu, itu karena dia benar-benar ada waktu dengan Tuhannya. Ada waktu Bapak Ibu, dekat dengan Tuhannya. Ini yang membuat Bapak Ibu kenapa begitu luar biasanya Daniel. Ternyata saya renungkan Bapak Ibu, kita baca kitab Mazmur, ini kita baca Bapak Ibu, Mazmur 62. Kalau udah menemukannya kita baca bersama-sama. Kita baca sekali Mazmur 62 ayat 1 sampai yang ke 1, 2 ayat 2 aja, 2 sampai 3. Terus nanti lanjut 7 sampai 9. 1, 2, 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ayat ke-7. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapanmu. Allah ialah tempat perlindungan kita. Pemazmur juga mengajari ternyata Bapak Ibu, dekat Allah. Bapak Ibu, apa sih Bapak Ibu
makna pertama ini dalam hidup kita. Ke gereja itu tidak nyelamatin, gereja itu kita. Tapi Yesus menyelamatin, karena Yesus itu adalah berkarya dalam hidup kita. Tapi kita waktu percaya Yesus, maka kita punya kerinduan untuk bersekutu dengan seiman, itu pasti. Bersekutu begini, cari Tuhan baik secara pribadi dan juga kelompok. Tapi Daniel ini Bapak Ibu, secara pribadi dia sudah memiliki integritas dan memiliki roh yang luar biasa karena dia dekat sama Tuhan. Dekat sama Tuhan. Biasanya Bapak Ibu, kalau kita secara pribadi dekat dengan Tuhan, pasti akan berbeda. Banyak kok orang ke gereja Bapak Ibu, banyak ke masjid berdoa, tapi dekat nggak sama Tuhan, gitu ya kan? Hanya orang yang dekat dengan seseorang yang tahu rahasia-rahasianya gitu, hanya dekat secara pribadi gitu ya. Secara pribadi ada hubungan pribadi, Bapak Ibu. Dengan sesama aja kalau kita dekat gampang kok, apalagi dengan Tuhan. Ya, saya kadang pikir gini Bapak Ibu, saya punya teman. Saya dulu punya teman di sekolahan itu. Saya bilang, Mbak, piye Natalan kok saya gawe roti. Dia bisa gawe roti loh. Dia punya usaha roti itu, rotinya enak. Terus suatu ketika dibilang, kami cukup hubungannya dekat. Terus, aduh Mbak, ini mau Natalan, mau ini gimana Mbak, saya nggak ini. Tapi karena dekat, kami suka sharing, bercanda gitu ya. Hubungan kami dekat. Terus saya bilang, karena pada waktu saya panitia, ketua panitianya, Bapak Ibu bilang, please Mbak, sanggup nggak? Aku tuh kalau jenengan sing nunjuk tulung, ora iso nolak. Kenapa? Kok nggak bisa nolak? Padahal dia banyak pekerjaan, buat rapat juga, saya nggak bisa nolak Mbak. Jadi sama dengan Tuhan Bapak Ibu. Aduh, saat kita dekat sama Tuhan gitu ya, kita akan diberi kekuatan untuk memiliki integritas. Kita akan dimiliki kekuatan untuk memiliki roh yang luar biasa. Roh yang bekerja dalam diri kita Bapak Ibu. Mari kita bangun Bapak Ibu. Mari kita bangun. Hubungan pribadi kita sejauh ini seperti apa dengan Tuhan. Bangkit. Bangkit Bapak Ibu. Kenali Tuhan kita lebih dalam lagi. Biar roh Tuhan yang kerja dalam hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, tenang menghadapi tipu muslihat. Nah, tenang menghadapi tipu muslihat. Bapak Ibu, di ayat yang ke mupakat, di ayat selanjutnya Bapak Ibu, di ayat yang kemudian ayat 7 dan 8 Bapak Ibu, mari kita baca 7 dan 8. 1, 3 ya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri, bupati telah bermufakat supaya dikeluarkannya kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang di dalam 30 hari menyembah kandal pada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Bermufakat Bapak Ibu. Bermufakat itu sepakat, udah mereka rapat, hasil rapat. Bapak Ibu, di sini kalau kita ngelihat Bapak Ibu, mereka tadi kenapa sampai bermufakat ya? Itu dulu kenapa sampai bermufakat, karena ada sebenarnya rasa iri Bapak Ibu. Nggak terima, karena dia akan diberikan di ayat yang keempat tadi seluruh kerajaannya, atas seluruh kerajaannya, dan yang lain itu enggak terima begitu saja, sehingga mereka membuat mufakat. Wah, enggak kemana
kok yang kita juga hebat kok. Kok malah Daniel yang akan di. Jadi ada kesepakatan, ada mufakat. Bapak Ibu, luar biasanya Daniel, dia tenang menghadapi tipu muslihat ini. Dia mungkin tahu kok orang-orang di sekitar nggak suka dengan dia, tapi dia tenang. Karena apa? Dia tadi memiliki roh yang luar biasa. Dia tenang. Coba kita lihat, bergegas-gegas para pejabat tinggi dan wakil itu menghadap raja serta mengajukan permohonan pada raja, Bapak Ibu. Karena mereka tahu namanya raja itu punya tanda tangan power, Bapak Ibu. Dia sekali stempel ya, kalau di Midian dan Persia ini ada aturannya memang, Bapak Ibu. Kalau udah raja yang stempel, sudah raja yang buat undang-undang, tanda tangan, materai gitu ya, nggak ada yang dapat menggugat, harus dilaksanakan. Dan pada waktu ini saya lihat kalau baca renungan ini bahwa sungguh-sungguh raja itu tidak tahu yang dijebak mereka itu adalah Daniel. Karena mereka udah cari tahu tadi apa yang bisa yang jatuhin Daniel ya. Kok nggak ada, hanya ibadahnya. Sehingga itulah yang diajukan mereka supaya raja buat tanda tangan dan stempel, supaya Daniel ini benar-benar dihukum, bahkan mati, Bapak Ibu. Yang diinginkan kematiannya, Bapak Ibu. Kalau Daniel mati kan mereka yang akan jadi penguasa tadi, nggak mungkin Daniel lagi gitu ya. Tapi kita melihat, Bapak Ibu, kalau Tuhan tidak mengizinkan sesuatu, walaupun nyawa kita udah di sini nggak akan mati. Kalau Tuhan masih punya rencana besar di depan kita, walau hop gitu, hidup lagi, Bapak Ibu. Iya. Contohnya siapa? Yusuf. Sudah yang mau dibunuh anak adiknya, ada aja yang bilang, "Jangan, kita mending aja masukkan dia ke sumur." Jangan. Kenapa? Padahal udah dilucutin bajunya, udah dimasukkan, itu tinggal dipotong lehernya mati ya kan. Jangan. Ada aja yang bilang, "Jangan." Enggak diizinkan dia mati. Dan ini mereka bermufakat merencanakan suatu yang luar biasa, bahkan sampai kematian Daniel yang diancam mereka. Ini tipu muslihat yang luar biasa, Bapak Ibu. Bukan sekedar ya pengen dia jabatannya saja. Awalnya mungkin menjatuhkan supaya jabatannya dapat, tapi ini merancangkan kematian loh, Bapak Ibu. Karena ternyata pada zaman Darius, zaman Persia ini, kalau orang yang memiliki kesalahan memang hukuman matinya dimasukkan ke gua singa. Gua singa mesti ngabis cabik-cabik dan mati, Bapak. Singa itu disengaja tidak dikasih makan beberapa hari. Jadi Bapak Ibu, kita melihat di sini ada mufakat, ada sepakat, tapi sepakat yang tidak benar. Sepakat yang tidak benar. Apakah Bapak Ibu pernah melihat suatu sepakat yang tidak benar? Atau kita pernah ikut dalam sepakat yang tidak benar? Ini mufakat loh Bapak Ibu, sepakat loh. Mereka rapat loh. Apa yang kita harus lakukan selanjutnya supaya ini nanti Daniel ini benar-benar terjadi. Mereka rancang karena mereka orang-orang cerdas, Bapak Ibu. Mereka orang-orang hebat, dirancang begini, lakukan begini, temui siapa, lakukan siapa. Dan itu tanda tangan raja yang mereka kejar dulu. Enggak langsung Daniel yang dibawa, enggak. Enggak Bapak Ibu, kalau kita melihat selanjutnya ya. Oleh sebab itu ya raja, keluarkanlah larangan dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Midian dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Jadi enggak langsung dibawa Daniel yang berdoa, enggak. Mereka pastikan dulu surat itu turun. Wah, orang cerdas, teknik tipu muslihatnya cerdas Bapak Ibu. Jadi permainan bukan main-main, permainan politik, permainan apa, strategi Bapak Ibu. Tapi mari kita melihat bagaimana dia tenang, Daniel tenang di ayat selanjutnya tadi. Demi didengar Daniel bahwa perintah itu telah dibuat. Apa yang reaksi Daniel Bapak Ibu? 1, 2 kita baca. Apa reaksi Daniel? Kita baca ayat 11 ini sama-sama. 1, 2, 3. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap
yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dia lakukan. Bapak Ibu, inilah kekuatan yang luar biasa oleh Daniel, dia bisa tenang. Karena dia punya kebiasaan yang luar biasa. Dia tidak langsung parani teman-temannya, kamu ini gimana sih, aku salah apa? Dia kan nggak ada, dia nggak kayak gitu Bapak Ibu. Terus mungkin dia ketemu raja, ini gimana? Karena dia tahu benar, kalau udah raja yang tanda tangan undang-undang, kalau udah raja yang kasih materai, tidak ada yang mengubah. Berarti kalau tidak ada yang mengubah, ya siapa yang dapat mengubah kecuali Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tuhan kita sanggup Bapak Ibu. Dan dia tidak minta pertolongan Pak Raja, tidak ada dijelaskan dia minta tolong kepada saya. Dia udah tahu itu aturan, tidak ada yang dapat mengubah. Dia datang pada Tuhan. Seperti yang biasa yang dia lakukan, datang pada Tuhan. Seperti yang biasa yang dia lakukan. Dan orang-orang yang tadi mengadakan tipu muslihat ditegasin kembali. Kemudian mereka menghadap raja, menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah ditegasin Bapak Ibu? Memang ya, orang cerdas itu udah salah pun tetap aja ngotot salah gitu. Dia tetap pengen apa yang diharapkan itu terjadi gitu. Niatnya itu tetap terlaksana. Tapi Bapak Ibu, di sini kalau tadi kita melihat Daniel roh yang luar biasa, dia memiliki kehidupan intim dengan Tuhan. Yang kedua ini kita melihat, kita akan tenang kalau kita tahu sesuatu yang tidak bisa dapat diubah manusia. Tuhan ada beserta kita. Di situ kekuatan Daniel. Ini nggak bisa diubah, tapi Tuhan bisa menyertai kita. Amin. Mungkin Bapak Ibu ada hal dalam hidup ini kita tidak bisa ubah. Ada penulis buku Pak Jarod, siapa namanya? Saya baca ini. Ada berapa hal yang tidak bisa kita ubah? 1, keluarga. 2, suku, bangsa. Ini nggak bisa kita ubah. Aku pengennya jadi orang Cina ya, matanya sipit gitu ya. Pengennya jadi orang Korea, dur gitu, lancur gitu kan. Ngomongnya aja sihau gitu kan. Itu nggak bisa diubah Bapak Ibu. Kita udah takdirkan jadi orang Batak, takdirkan jadi orang Indonesia, ditakdirkan jadi keluarga ini. Itu tidak akan bisa diubah. Yang bisa diubah adalah Yesus beserta kita, masa depan ada di depan kita. Amin. Itu bisa diubah. Tadinya kita begini bisa begono loh karena Tuhan yang bekerja. Amin. Tadinya gereja begini nanti bisa suatu saat bisa kabul Tuhan buat tingkat, itu bisa diubah. Tapi kalau Ibu Nurmala diubah jadi Jawa nggak bisa, itu dari sononya. Memang lahirnya dari Sumatera, orang Batak asli Bapak Ibu, itu nggak bisa diubah Bapak Ibu, nggak bisa diubah. Yang bisa diubah masa depan kita. Amin. Mari kita pikirkan yang bisa diubah, jangan tangisi yang tidak bisa diubah. Aku harusnya jadi orang Korea dan ngomongnya sihau ya mana sihau gitu, sihau gitu ya, cakep ganteng, itu udah takdir kita jadi orang Jawa, takdir kita jadi orang Batak gitu ya kan. Disyukuri tuh ya, terima kasih Tuhan saya jadi orang Batak. Kalau saya jadi orang India, saya jadi orang India kerjaannya cuma joket ya. Bapak Ibu, kita melihat Daniel sudah tahu benar ada yang tidak bisa diubah ya, tapi dia tahu Tuhan menyertainya. Yang ketiga, kita melihat hadapi proses bersama Tuhan ya. Hadapi proses bersama Tuhan, kita membaca ayat 17-18. Mari kita baca bersama-sama. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilempar ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkannya pada gua singa. Lalu raja mencap itu dengan cincin materainya dan dengan cincin materai para kebesarannya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Bapak Ibu coba bayangin ayat ini, renungin Bapak Ibu. Ngeri banget Bapak Ibu. Sebenarnya hati Darius itu hancur Bapak Ibu.
Makanya dia dekat dengan Daniel. Kalau kita baca ayat-ayat sesudahnya ya Bapak Ibu, dia melakukan itu coba lihat. Pagi-pagi sekali di ayat 9, lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasa semalam-malaman. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan tidak dapat tidur. Bapak Ibu, raja melakukan itu dengan hati yang hancur. Karena hubungannya dengan Daniel cukup dekat. Cukup baik. Dia sesudah melakukan itu, dia pulang ke istananya dengan hati yang hancur, Bapak Ibu. Tapi bagaimana udah terlanjur dia buat surat dan tidak bisa diubah. Dia harus buat dengan materai. Nah, menjadi pertanyaan, hadapi proses bersama Tuhan, ini kita melihat Daniel Bapak Ibu. Dia bilang, jangan raja, jangan, aku nggak mau. Nah, tapi dia jalani proses. Masukkan siap, karena dia udah berdoa, ada roh Allah dalam dirinya. Dia jalani proses, apapun yang terjadi Tuhan. Bapak Ibu, saya pernah nonton film ini. Saya nonton film ini bukan berarti Bapak Ibu, Daniel itu tidak takut. Kalau mau ditanya dalam kondisi mau dimasukkan ke gua singa, pastilah kalau ada keringat jatuhnya bukan seperti jagung lagi Bapak Ibu, seperti bola kasti. Kira-kira takut nggak Bapak Ibu? Ini sudah nyawa loh Bapak Ibu. Bayangin kalau masuk gua singa nggak dikasih makan, ini langsung masuk sudah pluk, langsung bayangin Bapak Ibu. Tapi Daniel hadapi proses itu bersama Tuhan. Dia dimasukkan dan dia tahu tidak bisa diubah lagi. Dia dimasukkan, dia ikut jalani proses. Saya pernah nonton film ini dan saya benar-benar melihat Bapak Ibu Daniel itu di gua singa. Bukan dia main-main dengan singa itu. Hai enggak Bapak Ibu. Kalau saya lihat film Daniel itu tetap berdoa. Benar-benar dia berdoa. Benar-benar dia, Tuhan, mohon perlindungan-Mu Tuhan, tolong saya Tuhan. Tuhan tidak bisa mengubah raja, Tuhan tidak bisa mengubah peraturan apa yang ditetapkan raja, tapi Tuhan sanggup menutup mulut singa. Ini penting. Kadang kita berdoa dengan seperti maunya kita, tapi Tuhan itu bekerja jauh dari yang kita bayangkan dan kita pikirkan. Tapi di gua singa, karena Daniel kan udah terbiasa berdoa, biasa berlutut, biasa memuji Tuhan. Di gua singa pun itu yang dilakukan Bapak Ibu. Dia berlutut, dia berdoa, Tuhan kehendak-Mu yang terjadi. Dan kalau saya nonton film itu Bapak Ibu, singanya itu cuma bayangin Bapak Ibu, kita suara singa itu gitu langsung gitu. Ini mesti rambut kita berdiri semua Bapak Ibu. Wah gitu, mati. Tapi Bapak Ibu, saya ikut merinding kalau nonton film itu. Ternyata singa itu pun berusaha untuk menerkam Daniel loh Bapak Ibu. Wah gitu, tapi nggak sampai. Wah gitu, nggak sampai. Muter lagi dia, wow gitu. Merinding Bapak Ibu. Paling waktu itu Daniel lah jantungnya mau copot Bapak Ibu. Wow nyawa gitu, mati saya gitu. Tapi mau kita lihat Bapak Ibu, dia tetap jalani proses itu. Walaupun raja sebenarnya mendukung dia dari belakang. Raja itu berpuasa, Tuhan Daniel yang jadi aduh Tuhan Daniel itu orang yang baik, hanya dia tahu Daniel itu orang yang setia menyembah Tuhan. Daniel itu orang berintegritas Tuhan. Kemudian Bapak Ibu kita melihat pagi-pagi benar sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai di dekat gua, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sanyu. Sanyu itu berarti udah dari rumah bayangannya. Kalaupun Daniel mati, setidaknya aku sudah melihat. Aduh, minimal aku sudah melihat. Karena tidak ada harapan untuk hidup kalau bukan karena Tuhan Bapak Ibu. Gak ada orang yang lepas dari gua singa kecuali Daniel yang dilindungi Tuhan. Tapi ternyata di luar dugaan Darius Bapak Ibu,
dikatakan, lalu kata Darius berkata, Bapak Ibu, di ayat yang sebelumnya, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allah yang kusembah dengan tekun, yang telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Raja masih meragukan, sanggupkah dia Daniel melepaskan engkau? Lalu Daniel berkata, ya Raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikat-malaikatnya untuk mengatuk mulut singa-singa. Ini perlu Bapak Ibu. Tuhan tidak dapat mengubahkan aturan segala apapun. Tuhan bisa mengubahkan singa, tutup mulutnya sama Tuhan. Bisa sanggup menyelamatkan Daniel dengan cara Tuhan. Kadang kita berpikir Tuhan ini habis ini, tapi dia sanggup melakukan. Dan singkat ceritanya Bapak Ibu, kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya di sini, di mana siapa yang melakukan kejahatan akan menuai Bapak Ibu. Tenang aja. Tuhan sanggup kok mengubahkan segala keadaan. Kalau kita yang difitnah, kita percaya Tuhan, tetaplah andalkan Tuhan. Sebaliknya kalau kita melihat di ayat yang 26 ini, kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku dan bahasa yang mendiami seluruh bumi bunyinya. Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Setelah Daniel dikeluarin Bapak Ibu. Dan di ayat sebelumnya itu, yang tadi yang memfitnah itu, Raja memberi perintah, ayat 25 kita baca. Apa yang terjadi bagi orang yang jahat. Ayat 25, 1, 2, 3. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilempar ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke gua singa itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Bapak Ibu, ngeri ya. Yang lakuin kesalahan bapaknya, istri anaknya ikut, itu peraturan pada waktu itu. Bapak Ibu, apa yang jahat akan menuai yang jahat, apa yang baik akan buahnya baik. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat bagaimana akhirnya dari sungguh-sungguh memberikan perintah, bahkan memberi kedudukan kepada Daniel setelah dia melihat. Dikatakan di ayat terakhir, sama diberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan kekuasaan orang-orang takut dan gentar kepada Allah Daniel, sebab Allah yang hidup dan kekal untuk selama-lamanya. Orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, Ya. sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Amin. Bapak Ibu, peristiwa yang dialami Daniel itu membuat raja juga akan melihat betapa Allah Daniel luar biasa. Jadi setiap peristiwa yang kita alami, Tuhan mau punya maksud dalam peristiwa itu. Kalau Tuhan izinkan kita untuk lakukan proses, hadapi proses, jalani bersama Tuhan. Jalani bersama Tuhan. Kemudian selain daripada itu, Daniel juga mempunyai kedudukan tinggi pada zamannya pemerintahan Darius. Pada zaman pemerintahan Kores dan Persia itu, itulah upah. Itulah upah. Hadapi proses itu bersama Tuhan Bapak Ibu. Jangan kita langsung, aku pengennya langsung sukses, tapi kita tidak mau proses. Jalani proses. Proses bersama Tuhan Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu kita akan berdoa. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Mari kita berdiam diri sejenak. Daniel yang luar biasa, manusia biasa, sama seperti kita Bapak Ibu. Tapi dia memiliki integritas yang luar biasa.
karena roh Tuhan yang luar biasa, karena dia memiliki kebiasaan yang luar biasa. Daniel juga Bapak Ibu tenang menghadapi mufakat-mufakat yang ada. Daniel juga Bapak Ibu saat segala sesuatu tidak dapat diubahkan, tapi dia percaya Tuhan sanggup menyelamatkan dia. Dia siap menghadapi proses itu bersama Tuhan. Mari saat ini kita renungkan hidup kita. Di mana kita hari ini? Adakah proses yang Tuhan izinkan untuk kita jalani? Ataukah kita sekarang Tuhan mau tetaplah berintegritas? Atau kita saat ini sedang dalam kondisi, dalam hal-hal fitnahan atau apapun, mari kita datang pada Tuhan. Mari kita berdoa, mengucap syukur Tuhan. Hari ini firman-Mu menunjukkan teladan Daniel dalam hidup kami. Gerejamu kecil, tapi Tuhan kami besar di tempat ini. Kami sudah melihat perkara-perkara ajaib yang Tuhan kerjakan. Maka kami berdoa Tuhan, perkara besar ke depan Tuhan tetap kerjakan Tuhan. Kau masih tetap izinkan gereja ini berdiri. Tanpa campur tangan Tuhan, bisa saja Tuhan gereja ini dihancurkan karena sudah ada orang-orang yang berniat melakukannya. Tapi Tuhan, rencanamu tidak pernah hancur. Sehingga gerejamu dan umatmu tetap ada hari ini. Maka kami percaya Tuhan, muliakan namamu di gereja ini. Muliakan namamu di dalam umatmu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan untuk bisa meneladani kehidupan dari Daniel. Saat ini kita akan mengucapkan syukur kita dengan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dengan satu pujian kita bertemu lagi. Kepada petugas kami persilahkan. Bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu, kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling mendoakan. Puji Dia, glory haleluya. Puji namanya, puji Dia. Puji Dia, glory haleluya. Puji namanya. Puji Dia, glory haleluya. Puji namanya. Amin. Bapak Ibu, saat ini kita akan melihat
pengumuman 1 minggu ke depan. Yang pertama, Persekutuan Kaum Wanita Selasa 20 Juni 2023 pukul 4 sore, firman Tuhan oleh Ibu Sayekti, pujian oleh Ibu Ning Edi dan bertempat di Ibu Winarno. Persekutuan Kaum Pria Selasa 20 Juni 2023 pukul 7 sore, firman Tuhan oleh Bapak Haryanto, pujian Bapak Danar di tempat Bapak Haryanto. Ibadah keluarga Jumat 23 Juni 2023 pukul 6 sore, firman Tuhan oleh Pendeta Nurmala Simamora, pujian oleh Bapak Matias Triutomo dan di tempat Bapak Suaman. Persekutuan Remaja Sabtu 24 Juni 2023 pukul 4 sore, firman Tuhan oleh Bapak Danardono, pemimpin pujian Saudari Ivana, musik oleh Christian, tempat di Saudari Melia. Ibadah umum Minggu 25 Juni pukul 7 pagi, firman Tuhan oleh Bapak Danardono, pemimpin pujian oleh Bapak Matias Triutomo, singer Bapak Paijan dan Bapak Suaman. Pemain musik Saudari Karis, operator LCD Saudara Victrik, persembahan oleh Bapak Haryanto, dan tata gereja oleh kaum pria. Sekolah Minggu 18 Juni 2023 pukul 7.30, firman Tuhan oleh Pendeta Muda Topot Bancin. Oke, sekian. Apakah ada pengumuman tambahan? Baik, terima kasih. Saat ini kita sudah di penghujung acara. Kita akan menutup acara ini yang akan ditutup oleh Ibu Nurmala. Sebelum itu kita akan angkat pujian dengan Apakan Ku Balas. Kita angkat refnya dengan Apakan Ku Balas. Dengan apakan ku balas segala kebaikanmu,
hanya dengan mengasihi-Mu Tuhan. Cara kami membalaskan segala kebaikan-Mu. Untuk kami terus bertekun mengasihi-Mu, bertekun melayani-Mu. Karena Tuhan, kami mau berdoa syafaat pada pagi hari ini. Aplikasi dari firman-Mu Tuhan tahun 1998. Bagaikan kami Tuhan ada di dalam gua singa yang tak berdaya. Dimasukkan dalam penjara yang tak bisa kami Tuhan berbuat apa-apa. Kecuali hanya berlutut, bertelut di hadapan-Mu. Bahkan sepanjang 6 bulan Tuhan hamba mengandung posisi pendarahan. Kalau bukan karena Tuhan yang menatang kandungan hamba-Mu, waktu itu pasti Grace sudah tiada. Dan jika saat ini ada Grace di Surabaya, Tuhan, itu karena menggenapi janji-Mu. Tahun 2020 Tuhan, 10 Tuhan, kami melihat perbuatan yang ajaib. Engkau lepaskan kami Tuhan dari tanda meterai yang tidak bisa memfungsikan di rumah-Mu ini. Kembali kami bisa Tuhan beribadah di tempat ini. Karena kuasa-Mu, karena pembelaan-Mu, karena pertolongan-Mu. Dan sejak 2010 Tuhan, kami melihat bagaimana Tuhan mencurahkan Tuhan Roh-Mu. Terus memberikan kepada hamba Tuhan roh hikmat, kuasa, kekuatan, kemampuan untuk membangun. Terus membangun dan membangun. Saat ini Tuhan kami kembali, Tuhan masih menghadapi Tuhan tentang perizinan. Untuk kami bisa mendapatkan Tuhan Yesus keputusan pemerintah Tuhan Yesus. Karena sebelum hamba Tuhan Yesus pensiun Tuhan, gereja ini benar-benar sudah punya dasar hukum. Oleh karena Tuhan kami percaya Allah kami hidup dan tidak pernah berubah. Engkau yang sudah menyatakan kuasa-Mu di tahun 2010, Tuhan juga akan nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Dan kalau jemaat-Mu Tuhan tetap setia walaupun Tuhan kami menghadapi berbagai tantangan, kami hadapi bersama, kami menangis bersama, kami berdoa bersama, kami meratap bersama. Dan mereka ada sampai hari ini di tempat ini. Sehingga Engkau Allah yang setia, terus memperlengkapi gereja-Mu, terus menghiasi gereja-Mu, sehingga sekarang jauh lebih baik, lebih aman dan nyaman dibandingkan beberapa tahun yang silam. Tuhan mengangkat gereja-Mu, Tuhan memuliakan gereja-Mu. Dan itu membuat jemaat-Mu Tuhan yang mengalami kelamnya gua singa beberapa tahun yang lampau. Sekarang mereka melihat terbit terang benderang itu Tuhan. Oleh karena Tuhan tolong kami dalam proses-proses selanjutnya Tuhan. Kalau ini pun Tuhan kami hadapi saat ini juga bagian proses. Supaya kami terus menjadi orang yang rendah hati, yang selalu mengandalkan Tuhan dan menaruhkan harapan pada Tuhan. Ini juga proses supaya kami lebih mengasihi Engkau lebih daripada segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Karena Tuhan kami percaya gereja-Mu akan jauh lebih megah di masa mendatang.
akhir hayat hamba-Mu Tuhan. Sekalipun kami secara organisasi mungkin ada batas waktu, tapi selama masih ada napas kehidupan, kami Tuhan mau tekun mengasihi Engkau dan melayani Engkau. Karena Tuhan berkati firman-Mu Tuhan yang sudah meneguhkan hati kami. Barangkali ini tidak dialami Topos secara langsung, tapi firman ini yang hamba alami Tuhan. Dan Engkau pembela kami. Dan biarlah jemaat-Mu Tuhan melihat teladan hidup hamba-Mu Tuhan. Setia dalam susah. Setia dalam ratapan dan tangisan. Dan kami terus berjuang walau Tuhan dengan cucuran air mata dan berdarah-darah. Itu membuat mereka setia kepada Tuhan. Mereka melihat teladan hidup yang nyata. Membuat mereka Tuhan cinta Engkau. Dan biarlah seluruh jemaat ketika tahu perjalanan gereja ini Tuhan menghargai arti sebuah pengorbanan, menghargai arti sebuah ketekunan. Biarlah Tuhan terus jemaat-jemaat yang terus Tuhan bawa, jemaat-jemaat yang baru, yang tidak mengalami proses waktu itu Tuhan, mereka akan terus semakin bertekun. Karena adanya gereja semegah hari ini karena ada sebelumnya Tuhan, jauh sebelum semegah ini. Karena Tuhan terima kasih untuk jiwa-jiwa baru yang Tuhan bawa Tuhan ke tempat ini. Terima kasih Tuhan karena mereka juga mengasihi Engkau. Dan itu bentuk penghiburan yang Tuhan berikan kepada kami yang sudah puluhan tahun Tuhan ada di dalam gua singa yang tak berdaya lepas tanpa Tuhan melepaskan kami. Biarlah segala program gereja Tuhan yang akhir-akhir ini Tuhan kami melihat terus ada kemajuan. Dan kami berdoa Tuhan untuk anak-Mu yang terkasih Tessa. Sebenarnya Tuhan hatinya rindu beribadah di tempat ini. Tetapi barangkali orang tua ada faktor-faktor yang kami belum paham apa yang mengakibatkan Tuhan. Karena itu diungkapkan beberapa minggu yang lalu. Dan kami melihat Tuhan Tessa saat ini Tuhan sudah manis bila dibandingkan beberapa saat yang lalu ketika Pak Rory datang ke tempat ini minta doa karena anaknya sangat-sangat butuh Tuhan Yesus. Kasih Kristus dan kasih Tuhan mengubah anak kami ini Tuhan Yesus. Dan jika hari Selasa yang lalu Pak Rory sudah datang kembali, semua ini karena kasih Tuhan, semua ini karena kemurahan Tuhan. Dan kami percaya ini juga bentuk penghiburan dari Tuhan. Karena kuasa Allah yang membuat banyak jiwa-jiwa datang menyembah-Mu di tempat ini. Karena Tuhan kami berdoa pada saat ini berkatilah jemaat-Mu Bapa, baik secara rohani maupun secara jasmani. Dan terlebih Tuhan ketika hamba beberapa hari Tuhan harus menjadi garam dunia di tengah-tengah lingkungan. Mereka boleh melihat teladan hidup kami Tuhan yang bersosialisasi. Sebagai hamba Tuhan bersosialisasi. Kami bisa merasakan kasih mereka seperti kami dirasakan mereka Tuhan. Karena kehadiran gereja-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Kau terus berkati jemaat. Bagi anak-anak kami yang sedang mencari Tuhan lembaga pendidikan jenjang yang lebih tinggi, karena Ricky, Siva dan Fitrik sedang mencari saat ini Tuhan sekolah untuk masuk di tingkat SLTA. Kami berdoa dalam nama Yesus, berikan mereka Tuhan hikmat dan kebijaksanaan untuk bisa memilih sesuai kemampuan mereka Tuhan Yesus, sehingga tidak salah memilih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan para orang tua supaya diberi kebijaksanaan Tuhan mengarahkan anak-anak Tuhan Yesus, karena bagaimanapun orang tua jauh lebih banyak pengalaman.
Dan bagi anak-anak kami yang sedang menantikan Tuhan Yesus nilai mereka kenaikan kelas, beri mereka Tuhan kesabaran. Dan itu juga akan memotivasi mereka untuk ketika naik kelas nanti menjadi lebih baik bila ada yang perlu ditingkatkan. Dan bila sudah baik supaya mereka mempertahankannya dengan kerendahan hati untuk lebih bertekun lagi Tuhan, sehingga mereka bisa Tuhan lebih daripada pemenang. Dan bagi kami para orang tua Tuhan yang diperhadapkan saat ini Tuhan, kebutuhan hidup, kebutuhan untuk biaya pendidikan, dalam nama Yesus kembali Tuhan ajar kami untuk mengandalkan Tuhan, untuk kami bertekun datang kepada Tuhan, sehingga ada kemenangan atau solusi dari setiap pergumulan-pergumulan terutama perekonomian, karena akan masuk kepada jenjang pendidikan lebih tinggi butuh biaya, dan juga Tuhan naik kelas butuh lagi biaya. Kami berdoa dalam nama Yesus. Dan bagi anak-anak kami yang sudah masuk Tuhan Yesus saat ini Tuhan mungkin mencari Tuhan Yesus pekerjaan, kami berdoa dalam nama Yesus. Di tengah-tengah lumpuhnya perekonomian bangsa kami imbas dari COVID dan ini masih mendunia, kami berdoa dalam nama Yesus, berikan Tuhan kesabaran pada anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan atau yang sudah bekerja tetapi terasa begitu lelah. Dalam nama Yesus, ini juga bagian dari proses supaya kami hidup dengan iman. Kami boleh berkata kalau kami hidup karena Tuhan, kalau kami bisa mendapatkan pekerjaan juga karena anugerah Tuhan, sehingga kami akan menjaga pekerjaan ini dengan bekerja dengan penuh integritas. Kami bekerja dengan segenap hati untuk kami tidak melakukan kesalahan. Karena begitu banyak saat ini orang Tuhan Yesus sedang diberhentikan bekerjaannya karena keadaan perusahaan-perusahaan. Maka ajar kami menghargai berkat Tuhan yang Tuhan anugerahkan, percayakan bagi kami apapun Tuhan. Bahkan lebih-lebih Tuhan kami mohon berikan Tuhan kecakapan-kecakapan ilahi pada jemaat-Mu agar bisa meningkatkan perekonomian mereka dengan multi talent. Sehingga kami bisa Tuhan tetap eksis hidup dengan hidup yang sempurna. Yaitu kami bisa berarti bagi sesama kami. Kami bisa berarti pada lingkungan kami. Dan biarlah Tuhan pelihara iman jemaat-Mu di tengah-tengah goncangan ekonomi dunia ini. Pelihara Tuhan Yesus kasih kami untuk kami terus saling mengasihi, saling mengingatkan dan mendoakan supaya kami boleh tumbuh bersama dan berbuah bersama, yaitu sama-sama memuliakan Tuhan. Dengarkanlah Tuhan setiap doa syafaat kami ini yang akan kami sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima
kasih dan mengasihi Kristus serta sesama kita. Pulanglah dengan menjadi berkat bagi sesama kita. Oleh karena itu arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Dia, serta membuka kedua tangan kita untuk menerima berkat yang daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah, serta persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin.